di antara di sela-sela antara takbir yang 7 itu kan, 1, kedua, 2, ketiga sampai 7 kali itu disunnahkan untuk membaca dzikir. Jadi jangan sampai diem. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Sayyid Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada pembahasan Salatul Idain, ya, yang salat 2 hari raya, yang dimana sebelumnya sebelum bab ini penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang salat-salat sunnah, yang dimana beliau menyebutkan salat-salat yang disunnahkan untuk dikerjakan itu, ya, dengan urutan dari sisi afdoliyahnya, mana yang paling afdol. Dan beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan salatul idain. Pertama kali beliau menyebutkan salat 2 hari raya. Maka yang pas lah gitu, yang sesuai dengan apa yang disebutkan awalnya secara umum, maka beliau saat ini menjelaskan secara lebih terperinci, di mana beliau mengatakan salatul idain adalah, maksudnya adalah Idul Fitri wa Idul Adha, ya. Nah, dinamakan al-Id, ya, salatul idain, jadi kan 2 hari raya. Artinya salat Idul Fitri dan Idul Adha ini masing-masing itu adalah salat Id, ya. Dinamakan salat Id ini dikarenakan ia senantiasa terulang setiap tahunnya, dari kata aud, kembali, ya. Jadi nanti begitu masuk 1 Syawal, ya berarti kita kembali lagi untuk apa? Melakukan salat Idul Fitri. Begitu kita masuk tanggal 10 Dzulhijjah, kita kembali lagi untuk melakukan salat Idul Adha, dan seterusnya. Akhirnya karena selalu senantiasa terulang. Salatul Idain ini, salat Id ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW senantiasa melaksanakannya dan tidak pernah meninggalkannya, ya. Nah, lalu kenapa menjadi sunnah muakkadah? Yang di saat bersama Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah meninggalkannya, karena kita mengetahui dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanyakan mengenai sholat yang wajib, dan beliau hanya menyebutkan 5 saja, ya. Lalu ditanyakan kembali, apakah ada yang lain sholat yang diwajibkan untuk umat beliau? Beliau mengatakan la illa an tatawwa, nggak ada kecuali ketika ingin melakukan sholat sunnah, yang artinya masuk ke dalam pengecualian ini sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha ini juga disunnahkan, artinya lebih ditekankan lagi untuk dilakukan secara berjamaah. Akan tetapi kalau seandainya seseorang dalam kondisi dia tidak menemukan jamaah untuk melakukan sholat Idul Adha atau Idul Fitri atau Idul Adha, maka tidak mengapa dia melakukannya sendirian. Bahkan juga disunnahkan bagi seorang musafir. Artinya ketika di tengah safarnya dia tidak atau di tengah safarnya masuk waktu sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka disunahkan bagi dia untuk apa? Untuk melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kecuali bagi orang yang sedang melaksanakan haji,
ya, sedang melaksanakan haji dan dia berada di Mina, ya, maka tidak disunnahkan dia untuk melakukan sholat Idul Adha secara berjamaah. Tapi kalau dia mau sholat sendiri, tidak mengapa. Lalu mengapa atau apa dasarnya? Dasarnya ya, kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini boleh dilakukan sendirian tanpa berjamaah, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW itu senantiasa melakukannya secara berjamaah. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Nah, di sini kan diperintahkan untuk melakukan sholat dan menyembelih hewan. Nah, di sini sholatnya apa? Sholat apa? Sholat Id. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintahnya itu dengan tunggal, artinya dengan kata ganti tunggal mufrad, fasholli. Artinya perintah ini juga berlaku bagi siapa? Orang yang tidak mendapatkan jamaah, artinya bisa sendirian. Ya. Dalil akan disunahkannya lagi adalah satu hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha itu ke musalla. Musalla itu apa? Lapangan, ya, bukan musalla kayak istilah kita. Kalau istilah kita kan masjid. Kalau masjid itu tempat sholat yang ada sholat Jumatnya. Kalau musalla yang nggak ada sholat Jumatnya. Tapi berbeda di zaman Nabi Muhammad SAW itu musalla, lapangan, tempat berkumpul yang biasanya dilakukan di situ sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau melakukan sholat jenazah, ya. Fa'awalu syai'in yabda'u bihi shalah. Rasulullah SAW pertama kali memulai ketika sampai kepada musalla adalah melakukan sholat. Tsumma yansarifu, lalu beliau selesai sholatnya, fayaqumu muqabilan nas, lalu beliau bangkit berdiri di hadapan menghadap manusia, wan nas julusun ala sufufihim, dan orang-orang semua duduk di saf, di barisan mereka, faya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, fa in kana yuridu an yaqta'a ba'than qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi thumma yansarif. Ala kulli hal, di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW melakukan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, wa Idul Adha, ya, rak'atani yukabbir fil ula minhuma nadban bainal istiftah wa ta'awudhi sab'an. Nah, jamaah sekalian, ikhwas sekalian, kalau ditanyakan, kan ada dua sholat, dua hari raya kan, ya, dan kedua-duanya ini adalah afdol sholat nawafil, afdolun nawafil. Tapi di antara keduanya apakah ada yang lebih afdol atau keutamaannya sama saja bila dibandingkan keduanya, ya? Bisa dipahami, ya? Yang paling afdal di antara keduanya ini menurut fuqaha Syafi'iyah adalah salat Idul Adha. Tapi kalau takbirnya Idul Fitri. Jelas, ya? Kenapa? Karena tadi perintah salat Idul Adha ini ada perintah secara langsung di dalam Al-Qur'an. Nah, tentu perintah di dalam Al-Quran ini menunjukkan akan afdaliyah, sehingga itu menjadikan para fuqaha Syafi'iyah mengatakan dia lebih afdal, ya. Bagaimana kaifiatnya? Dia adalah 2 rakaat, yukabbiru fil ula, dengan melakukan takbir pada rakaat pertama, ya, nadban bainal istiftah wa ta'awud, antara istiftah dan ta'awud. Jadi begitu Allahu Akbar, yang pertama kali dibaca apa? Doa istiftah terlebih dahulu. Wajjahtu wajhiya lillazi, atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Pokoknya doa istiftah yang biasa dibaca atau yang dihafal. Lalu setelah itu takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya. Baru setelah itu mengucapkan apa? Ta'awud. Jelas, ya? Mengucapkan ta'awud. Akan tetapi kalau misalnya seseorang dia kelupaan baru istiftah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bagaimana? Dia
baru takbiratul ihram terus ta'awudz. Bagaimana? Tetap dia bertakbir. Lain halnya bila dia sudah mulai membaca suratul Fatihah. Misalnya Allahu Akbar, terus Bismillahirrahmanirrahim. Udah, berarti tidak kembali kemana? Takbir yang 7. Karena kenapa? Takbir yang 7 ini hukumnya adalah sunnah. Sedangkan membaca Al-Fatihah hukumnya adalah apa? Wajib. Jadi kita tidak boleh meninggalkan yang wajib dalam rangka untuk kembali mengamalkan atau melaksanakan yang sifatnya sunnah. Jelas ya? Ya. Nah, 7 di sini tentu 7. Kalau ditambah dengan takbiratul ihram jadi berapa? 8. Jadi 7 ini bukan ditambah takbiratul ihram, yang artinya dia 6 kali takbir. Ya, itu dalam mazhab Hanbali. Dalam mazhab Hanbali seperti itu. Nah, ini pernah ada kejadian salah satu ya dekat sinilah menyelenggarakan sholat Id, imamnya takbirnya berapa kali? 6 kali. Nah, terus yang keduanya takbirnya 4 kali. Bukan kurang, memang begitu. Karena 4 plus takbir bangkit dari rakaat kedua. Yang pertama takbiratul ihram ditambah 6 jadinya totalnya berapa? 7. Paham nggak? Nah, jadi kan setelah bangkit Allahu Akbar, ya kan? Iya, maka itu dalam mazhab Hanbali. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak dihitung sebagai takbir sunnah tersendiri. Jadi yang takbiratul yang kedua ya, bangkit dari rakaat pertama itu sunnah sendiri. Yang 5-nya sunnah sendiri lagi. Jadi total kalau digabungkan berapa? 6. Ya. Nah, itu dia. Nah, hal ini berdasarkan sebuah hadis ya, atau maaf, wa fi tsaniyah qabla ta'awudz, adapun di rakaat kedua sebelum ta'awudz. Sebelum ta'awudz. Tapi ingat, kalau misalnya kelupaan baca ta'awudz masih boleh untuk apa? Kembali melakukan takbiratul ihram. Karena kenapa? Ta'awudz ini sifatnya sunnah. Boleh kita kembali ke sunnah, boleh kita melakukan, atau bila kita satu melakukan sunnah, kembali ke sunnah sebelumnya bila dia kelewatan, ya. Hal ini berdasarkan satu hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula 7 takbirat wa fil tsaniyah 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan takbiratul ihram itu 7 takbir dalam salat Idul Fitri, dan yang kedua adalah 5 takbir. Di dalam riwayat ada tambahan. Di dalam riwayat itu ada apa? Siwa takbiratai ar-ruku'. Di luar takbir yang ruku'. Jadi tambahannya takbiratul itu ruku', bila digabungkan takbiratul ihram dengan takbir ruku' berarti berapa? 9. Ya. Yang kalau di rakaat kedua takbir bangun sama takbir ruku' ditambah jadi totalnya berapa? 7. Ya. Nah, dan juga dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud juga, tadi Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad, ini sekarang Abu Daud, Ibnu Majah juga, beliau Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam berkata, at-takbir fil fitr 7 fil ula. Takbiratul ihram itu takbir fitri, Idul Fitri itu 7. Yang di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua. Wal qiraah ba'dahuma kiltaihuma. Dan membaca setelahnya, membaca Al-Quran, ya. Nah, akan tapi di antara di sela-sela antara takbir yang 7 itu kan, 1, kedua, 2, ketiga dan sampai 7 kali itu disunnahkan untuk membaca zikir. Jadi jangan sampai diem. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ada hadisnya secara nggak ada, dalilnya secara tegas itu nggak ada. Jadi Rasul melakukan subhanallah nggak ada. Tapi apakah itu dilarang? Enggak. Kenapa tidak terlarang? Kenapa tidak terlarang? Dikarenakan Rasul SAW di dalam hadis yang lain mengatakan, inna hadhihi shalah la tasluhu fihi
fiha kalaman ila yasluhu fiha min kalamin nas. Enggak boleh berbicara dengan ucapan manusia. Walakin tasbih wa takbir. Ya, wa doa. Tasbih, takbir dan doa. Artinya diperbolehkan kita mengucapkan apa saja yang di luar daripada bacaan salat yang diajarkan selama apa? Masih dalam lingkup tadi, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu tasbih bukan? Ada tasbihnya juga. Takbir juga ada kan? Artinya masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak bertentangan dengan apa? Dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita udah tahu kan makna bid'ah itu bukan berarti sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu maknanya. Tetapi sesuatu hal yang baru namun dia bertentangan dengan usul syariat. Jadi kalau misalnya baru tidak bertentangan, sekali lagi, baru tidak bertentangan, maka itu bid'ah yang diperbolehkan. Adapun bila suatu hal yang baru namun ia bertentangan dengan syariat, maka itu tidak diperbolehkan, maka dia termasuk ke dalam apa? Bid'ah madhmumah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i ya dalam salah satu yang disampaikan oleh diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqibus Syafi'i ya. Mengapa dipilih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar? Para fuqaha memilih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kenapa? Karena dia termasuk al-baqiyatus shalihat. Allah al-baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Paling bagus thawabnya dan paling baik yang diharapkan ya. Dan juga dalam hadis yang lainnya disebutkan dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu junnatakum, ambillah perisai kalian. Qalu ya Rasulullah, amin aduwin qad hadar, apakah dari musuh telah hadir? La, walakin junnatakum minan nar, akan tapi perisaimu dari api neraka. Apa itu perisai neraka, kata Rasulullah SAW? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, fa innahunna ya'ti yaumal qiyamati munajjiyat wa mu'aqibat wa hunnal baqiyatu shalihat. Nanti dia datang akan menjadi penyelamat. Itu makanya disunahkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, tentu juga dengan melakukan setiap takbir itu dengan apa? Mengangkat tangan. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Baik. Lalu selanjutnya wa yakhtubu ba'daha, dan melakukan khutbah setelahnya. Ya. Melakukan khutbah setelahnya, nadban khutbataini, dan hukum khutbah ini hukumnya adalah sunnah. Tidak wajib seperti apa? Khutbah Jumat. Tapi di sini ada, perhatikan, ba'daha, setelah sholat. Kalau ada yang khutbah setelah khutbah, sebelum sholat, khutbahnya tidak terhitung. Dan termasuk apa? Ya. Nah itu makanya itu salah seorang sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri, pernah memprotes dan menegur seorang hakim, pemimpin, yang dia melakukan khutbah sebelum sholat Id. Karena anggapannya apa? Supaya orang tidak meninggalkan tempat sholat. Nah, takutnya apa? Kalau sholat dulu terus khutbah ditinggalin deh. Sholatnya udah kelar begitu. Nah, teban khutbataini, sunnah hukumnya ya. Kalau bahkan kata Imam Al-Qalyubi, bal yahrum in qasadahuma, kalau dia melakukan khutbahnya sebelum sholat secara sengaja. Kalau secara sengaja dia melakukan itu yahrum. Karena kenapa? Li'annaha ibadatun fasidah, karena dia adalah ibadah yang tertolak, tidak sah ya. Nah, khutbah ini yang dimana khutbahnya ini berjumlah 2 khutbah, bukan 1 khutbah. Nah, kayak seperti khutbah Jumat. Ya, dari sisi rukunnya juga sama. Akan tetapi perbedaannya, ada sedikit perbedaan. Kalau khutbah Idul Fitri, di khutbah pertama dia bertakbir sebanyak 9 kali. Langsung secara berurutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 9 kali. Di khutbah yang keduanya berapa? 7 kali.
Itu dia. Nah, jadi nggak ada khutbah Idul Fitri itu satu, nggak ada. Maknanya nggak ada tuh bukan nggak dipraktekkan sekarang. Tapi nggak ada ulama yang pernah mengajarkan seperti itu. Artinya ini adalah sebuah konsensus ijma'. Ya, ijma'. Jadi nggak ada masa umat dari dulu mengerjakan suatu hal yang salah, nggak boleh. Ini karena ada satu kaidah nih, antum harus ingat-ingat ya. Harus ingat-ingat. Ini kaidah, ini insya Allah kaidah ini bisa menyelamatkan antum nih. Ini kaidah, pegang baik-baik. Tidak boleh adanya kekosongan dalam satu zaman dari yang mengingatkan akan sebuah kebenaran. Paham nggak? Tidak boleh ada kekosongan di satu zaman yang mengingatkan akan kebenaran. Kalau sekiranya khutbah 2 ini adalah bid'ah, kok nggak ada orang di zaman-zaman sebelum zaman kita saat ini yang mengingatkan akan bid'ahnya 2 kali khutbah. Bisa dipahami ya? Nah, justru yang mengherankan kalau nggak ada yang pernah mengingatkan suatu hal amalan yang sudah dikerjakan ini ya, bukan perkara baru, maksudnya bukan sebuah permasalahan baru, tapi permasalahan yang sudah dikerjakan sejak dahulu, tiba-tiba orang datang di masa belakangan dia ngingetin, ini salah, itu salah. Nah, itu justru menunjukkan akan apa? Itu bermasalah orang seperti itu. Bisa dipahami ya? Justru orang-orang seperti itu adalah orang yang bermasalah. Ya. Nah, maka di situ disebutkan oleh penulis yukabbiru fil ula minhuma tis'an. Dia bertakbir dengan tis'an, ya. Wa tsaniyah sab'an. Nah, isi daripada khutbah kata Al-Imam An-Nawawi disebutkan yusannu an yu'allimahum fi Idul Fitri ahkamal fitrah. Di Idul Fitri disunnahkan ngajarin hukum zakat fitrah. Jadi jangan ngomong ya kemana-mana, macem-macem, ya. Wa fi Idul Adha ahkamal udhiyah. Pada Idul Adha disunnahkan mengajarkan hukum tentang kurban. Jadi tentang apa? Bukan kisah Ibrahim. Hukum fikih kurban. Idul Fitrinya hukum fikih apa? Zakat fitrah. Menunjukkan akan apa? Fikih ini penting. Hah? Iya, itu kan makanya ini sunnahnya. Ya, disunnahkan. Li'annahu la'iq bil hal, karena sesuai dengan kondisi dan momennya, ya. Nah, lalu selanjutnya penulis rahimahullahu taala mengatakan wa waqtuha baina tulu'i syams waz zawal, ya. Waktunya setelah matahari terbit, tapi enggak matahari terbit persis, tapi setelah meninggi. Sampai kapan waktunya? Sampai masuk waktu zuhur. Jadi kalau ada yang mengerjakan sholat Idul Fitri jam 9 pagi, nggak ada masalah. Masih di dalam waktu. Mau mengerjakan jam 10 pagi juga tidak masalah. Misalnya ada orang yang baru pulang. Misalnya ada orang yang, kan kita tahu nih, ada budaya mudik. Betul ya? Sampai ke kota tujuannya, misalnya jam 9 pagi atau jam 8 pagi. Umumnya orang udah selesai kan sholat Idul Fitri kan? Nah, itu tidak masalah, tetap disunnahkan bagi orang tersebut dia sholat sendiri. Sendiri kan tadi udah bilang sholat Idul Fitri boleh sholat sendiri. Jadi jangan orang udah kelar sholat ya. Oh enggak, orang yang udah kelar antum masih disunnahkan. Masih ada waktunya. Selama jangan nyampenya jangan jam berapa? Jam 2 siang. Kalau jam 2 siang berarti udah lewat waktunya, ya. Jelas ya? Nah, adapun bila ada seseorang yang melakukannya sebelum matahari meninggi, ya, itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tidak disunnahkan, ya. Nah, akan tapi yang disunnahkan kalau Idul Adha itu lebih cepat penyelenggaraannya. Disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakannya
sholat Idul Adha ketika Idul Adha itu ketika matahari telah meninggi setinggi tombak yang dimana tingginya itu adalah 4 apa namanya ini? Hasta. Idul Adha. Kalau Idul Fitri 8 hasta. Jelas ya? Nah, itu kurang lebih berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan, misalnya kalau misalnya kita matahari terbit jam 5.50, berarti Idul Adha itu beliau menyelenggarakannya kapan? 16 menit tambahin. Ya. Berarti berapa? 6 lewat 6 menit. Nah, kalikan 2 pada Idul Fitrinya. Idul Adhanya. Idul Fitrinya ya, Idul Fitri maaf. Berarti 6.20 ya, 6.30, setengah 7. Jadi kita agak kesiangan nggak tuh? Agak sedikit kesiangan. Tapi bukan berarti kita nggak sunah, enggak. Karena melihat kondisi orang, ya bisa dipahami ya. Nah, baik. Nah, di sini ada beberapa permasalahan yang akan Anda sampaikan. Pertama, mana yang paling afdol penyelenggaraannya? Di masjid apa di lapangan? Masjid atau lapangan? Yang bilang masjid angkat tangan. Yang bilang lapangan. Nah, paling dilihat kondisinya. Kalau di daerahnya ada masjid gede, nampung orang banyak, semua orang yang sholat di situ ditampung, masjid lebih afdol. Karena kenapa? Masjid ini ada dalilnya secara tegas akan afdoliyahnya sholat di masjid. Lantas pertanyaannya, Ustadz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, sholat Idul Fitrinya, Idul Adhanya itu di mana? Di lapangan. Nggak pernah sholat Idul Fitri, Idul Adha di masjid. Jawabannya bagaimana? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Idul Adha, Idul Fitri itu di lapangan dikarenakan beliau belum memiliki ya, masjid yang menampung jamaah yang datang hadir untuk melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Bahkan yang datang itu bukan hanya penduduk Madinah, dari Badu, dari Awali, jauh-jauh datang itu. Mereka datang tuh dari udah tengah malam udah jalan. Berarti menunjukkan akan apa? Dan juga memang untuk Idul Fitri, Idul Adha ini sebagai momen syiar. Jadi butuh orang banyak. Nah, maka dari itu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh keluar perempuan-perempuan yang sedang di dalam pingitannya, walaupun sedang kondisi haid. Tujuannya apa? Untuk menampakkan syiar. Jelas ya? Jadi bukan berarti sholat di situ adalah di lapangan ini berarti menunjukkan akan kesunahan. Enggak. Kalau sekiranya kita memiliki masjid, ya, yang memiliki fungsi atau menggantikan fungsi lapangan tersebut. Maksudnya menggantikan fungsi lapangan tersebut maksudnya apa? Bisa menampung sejumlah orang yang ada di lapangan itu, maka di pelaksanaan disunahkannya di mana? Di masjid. Dan juga memang sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun orang penduduk Makkah itu sholat Idul Fitrinya di mana? Bukan di lapangan, tapi di mana? Di Masjidil Haram. Jelas ya? Jangan sholat musola kecil, masjid kecil bikin sholat Idul Fitri, jangan. Paham ya? Jelas ya? Cari masjid yang gedean, yang nampung semuanya. Nah, makna tidak menampung itu bagaimana? Orang nggak bisa sholat dengan nyaman, dah intinya begitu. Kalau nggak bisa sholatnya nyaman, berarti itu namanya masjidnya tidak menampung. Maka disunahkannya di mana? Di lapangan. Nah, permasalahan yang kedua. Saat disebutkan dalam hadis perempuan-perempuan yang lagi haid juga ikut keluar. Apakah kita juga turut menyuruh perempuan-perempuan juga untuk keluar bila perempuannya tidak bisa menjaga penampilannya? Ini yang haid ya. Yang haid ya. Ana bukan mengatakan yang tidak haid ya. Maka jangan keluar. Jangan keluar. Karena kenapa? Bisa menimbulkan fitnah. Nah, maka dari itu Imam Al-Hisni
penulis kitab Kifayatul Akhyar, ini bukan anak yang ngomong ya, anak nukil aja maknanya, mengatakan siapa yang berdalil dengan hadis tadi tuh yang Rasulullah menyuruh perempuan-perempuan huyat, wah ini, wah nisa fi ini segala macam, itu adalah orang yang fikihnya kurang, bodoh, bilang gitu. Karena tujuan Rasulullah SAW mengeluarkan mereka adalah dalam rangka apa? Untuk syiar. Ya, jelas ya? Nah, kalau misalnya dengan banyaknya orang, kita tidak memerlukan tadi perempuan-perempuan yang sedang haid itu untuk bisa menampakkan syiar, maka nggak perlu kita mengeluarkannya lagi. Maka itu dalam riwayat yang lain, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kalau sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi perempuan sepeninggalnya di zaman Sayyidah Aisyah nih, ya, bagaimana mereka berpenampilan ketika keluar untuk sholat di masjid, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melarang mereka untuk sholat di masjid, sebagaimana perempuan-perempuan Bani Israel dilarang untuk sholat di atau beribadah di rumah ibadah mereka. Nah itu zamannya siapa ya? Sayyidah Aisyah. Gimana zaman kita? Betul nggak? Bebas. Nah, jadi kalaupun mau ngeluarin harus jaga apa? Auratnya, penampilannya harus jaga. Kalau nggak itu udah di rumah aja, ya. Kalau haid, ahsannya tetap di mana? Tetap di rumah. Baik. Permasalahan yang lain. Di dalam Idul Fitri Idul Adha ini ada namanya sunnah takbir. Sunnah takbir. Takbir ini dibagi menjadi dua, mutlak dan muqayyad. Oke. Nah, mutlak ini kapan? Mutlak ini adalah takbir yang dikumandangkan malam Id. Jadi setelah sholat maghrib. Sampai kapan? Sampai imamnya naik mimbar. Ya, ini berlaku di mana? Idul Fitri, Idul Adha. Jadi malam Id Allahu Akbar sampai imamnya naik mimbar. Ya. Atau mulai sholat. Nah, muqayyad, ya. Ini Idul Fitri, Idul Adha. Dan juga atau Fitri dan Adha. Oke. Muqayyad itu apa? Takbir yang dikumandangkan setelah sholat. Setelah sholat, apapun sholatnya. Fardu, sunnah, fardu kifayah, pokoknya semua sholat disunahkan untuk apa? Takbir. Sendiri maupun berjamaah. Nah, ini ada khilaf dalam hal apa? Kalau Idul Adha sepakat ulama. Fitri khilaf. Rafi'i mengatakan sunnah. Nawawi mengatakan tidak. Maksudnya Idul Fitri bagaimana? Jadi nanti pas sholat apa? Maghrib, Isya, subuh. Maksudnya bagaimana Ustadz? Artinya jangan berzikir sebelum bertakbir. Jadi begitu Assalamualaikum, bukan astagfirullah. Tapi apa? Takbir Allahu Akbar, Allah. Ya, jelas ya? Nah, menurut Imam An-Rafi'i disunnahkan Maghrib, Isya, subuh, Idul Fitri. Imam Nawawi enggak, tidak tapi disunahkannya apa? Takbir apa? Mutlak. Ini baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Baik. Nah, adapun Idul Adha kan tadi sepakatkan ulama ya. Sepakat. Kapan waktunya? Setelah salam. Iya betul, setelah salam. Tapi maksudnya
Oh, sampai hari ke-13. Ya, betul. Bukan 13 hari, 4 hari. 4 hari ya? Dari subuh tanggal 9. Subuh tanggal subuh tanggal 9. Pas 13 ya? Iya. Ini ada 2. Yang tidak haji. Ya udah, ini aja dulu deh. Gak ada yang haji kan di sini kan? Satu dulu deh. Ya. Dari subuh tanggal 9 sampai 13. asar tanggal 13. Berapa hari itu? 4 hari. Jelas ya? 4 9, 10, 11, 12, 13. Iya, 5 hari. Dikerjain nggak di masjid-masjid sekarang nih? Nah, bahkan kata para ulama, afdolnya di tanggal-tanggal tersebut setelah selesai sholat bukan zikir. Takbir. Itu dari tanggal 9 ya? Tanggal 9, subuh. Sampai asar tanggal 13. Bukan dari tanggal 8 ya? Sekarang Enggak. yang biasa ini tanggal 10 doang. Enggak, dari tanggal 9. Oh, 9-nya bukan Badar Maghrib? Enggak. Dari subuhnya. Nah, juga kan ada sebagian yang mengatakan, enggak, ada ini dalil bahwasannya sahabat mulai takbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Pernah dengar kan? Pernah dengar kan? Iya, itu mutlak. Oh, ente nggak dengar. Di sini banyak yang dengar. Itu kan setiap jalan kemana gitu, tapi kata para ulama sebagaimana dikatakan Syekh Sa'id Ba'ashin dalam kitab Bushrul Karim, itu disunnahkan ketika ngelihat sapi, kambing. Kan orang udah mulai jelas ya. Nah, itu dalam Al-Qur'an disunahkan kita bertakbir ketika melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala kan berikan nikmat. Maknanya, nikmat di sini adalah apa? Hewan-hewan korban. Jelas ya? Jadi pas kita lewat Allahu Akbar itu disunahkan kita bertakbir ketika melihat apa? Hewan kurban. Itu kapan? Dari tanggal 1 sampai selesai korban. Jadi enggak di mana-mana di pasar Allahu Akbar, enggak begitu terus. Itu ada momentumnya ketika melihat hewan kurban, ya. Nah, sighah takbir, bentuk takbirnya bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ditambahkan juga wallahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ini sighah yang disukai oleh Imam Asy-Syafi'i. Bid'ah enggak? Karena perintahnya mutlak. Kita disuruh bertakbir. Mau takbirnya bagaimana? Yang jelas ada sifatnya, ada takbir di dalamnya. Kita disunahkan untuk mengangkat suara kita dalam bertakbir. Nah, itu dulu. Lalu selanjutnya, nah, satu lagi. Dan disunahkan setelah selesai 3 kali takbir tadi, kita atau setiap selesai takbir kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jarang dilakukan ya, betul ya? Nah, jadi setelah wa hazamal ahzaba wahda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Nah, kayak gitu, solawat. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa rafa'na laka dzikrak, dan tidaklah, makna kata para ulama,
nama Allah Subhanahu wa taala dikumandangkan, diagungkan, dimuliakan, melainkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diikut sertakan. Jelas ya? Nah, ini kan saat bertakbir walitukabbirullah, untuk membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka juga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga namanya harus dimuliakan dengan apa? Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun di dalam mazhab Syafi'i ada perselisihan, ada perbedaan pendapat. Tapi afdolnya Anda melihat mengikuti pendapat yang apa? Mengikuti pendapat untuk apa? Maka ada itu kata Imam Syarwani sahibul Hasyiyah ala Tuhfatul Muhtaj, beliau mengatakan, walau qila bistihbabiha amalan bidhahiri wa rafa'na laka dzikrak wa amalan biqaulihim inna ma'nahu la wala udhkar illa wa tudhkaru ma'i lam yakun ba'idan. Kalau sekiranya mereka yang bersalawat tersebut, bersalawat setelah apa? Setelah bertakbir kepada Allah, bertakbir untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa rafa'na laka dzikrak, dan tafsiran para ulama yang dimana disebutkan la uzkar illa wa tudhkaru ma'i, tidaklah aku disebut kata Allah Subhanahu wa taala melainkan engkau juga disebut wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakun ba'idan, bukanlah sebuah dalil yang jauh, artinya masih bisa diperhitungkan dan dijadikan rujukan. Nah, ini beliau menukil dari Ain Shin Ali Shubra Malisi, ya. Baik, ini saja. Insyaallah selanjutnya kita akan masuk ke dalam sholatul kusufain. Nah, ini karena kenapa cukup, kalau dilanjutin nggak cukup waktunya. Insyaallah kita akan bahas di kajian yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam wa ahkam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.